Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Jangan Islam pencitraan, jangan Islam karena mau pilcaleg, jangan Islam karena mau pilkada, tapi Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, jangan pikir di tengah-tengah kita tidak ada setan di sini. Ajak tapi kiri dega agak setan ngokwe. Banyak setan di tempat ini. Bukan wujudnya tuyul, bukan wujudnya uka-uka, tapi setan di tengah kita wujudnya dalam keadaan handphone. Itu setan itu. Orang ceramah SMS saja kerjanya. Simpan itu dulu HP-mu cilaka. Kamu mau dulu SMS. Ada juga pura-pura foto. Pura-pura foto, pura-pura syuting, padahal dalam hatinya lihat kowe HP mahal saya pakai. Tadi ada juga ibu kasih bodoh-bodoh saya foto Ustaz. Nah kira kak barangkali anak-anak senyum. Ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ila akhiril ayat. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu terjadilah peristiwa yang sangat luar biasa, yang insya Allah kejadian itu sekali saja terjadi seumur dunia ini. Apa gerangan peristiwa spektakuler itu? Diperjalankan seorang manusia pilihan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lanjut ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis naik langit pertama sampai langit ketujuh, dari langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha, dari Sidratil Muntaha menuju ke Mustawa, lanjut ke Sabaha, lalu berdialog dengan Allah. Setelah itu kembali ke muka bumi. Sepintas ini tidak luar biasa, tapi kenapa ini luar biasa? Perjalanannya sangat jauh, mabila ladei, sementara waktu yang diperlukan sangat ringkas. Hukum fisika mengajarkan semakin jauh perjalanan, semakin lama waktu yang ditempuh. Perjalanan ini sangat jauh, melintasi antar planet, tapi waktu yang diperlukan sangat ringkas. Dalam ayat dikatakan lailam, sebagian malam saja, tidak cukup satu malam. Pak, satu malam itu dari maghrib sampai subuh, itu satu malam. Ayat ini tidak mengatakan
dikatakan 1 malam, tapi sebagian malam saja. Artinya beberapa jam saja. Sementara perjalanannya jauh. Makanya ketika Nabi ceritakan Isra Mi'raj ini, Abu Jahal dan Abu Lahab berkata, "Ayuhan nas, wahai manusia penduduk Mekah, ini Muhammad kau percaya sebagai Nabi? Ternyata pembohong. Pabaleangi. Kenapa? Katanya dede, dari langit kita di malam, hari ini ada lagi di sini." Dekna tamak kelana. Tidak masuk di akal mereka. Kenapa? Saat itu Pak, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, waktu yang diperlukan kendaraannya waktu itu paling cepat naik onta. Naik apa dek? Naik apa? Onta. Waktu itu belum ada Panther, belum ada pesawat. Waktu itu kendaraan paling cepat onta. Berapa lama dibutuhkan dari Mekah ke Palestina? 1 bulan perginya, pulangnya juga 1 bulan. PP 2 bulan. Sementara Nabi bukan cuma dari Palestina, datang juga langit-langit. Nabi bilang tidak cukup 1 malam. Tidak percaya orang. Ternyata mereka lupa bahwa sebenarnya kejadian Isra Mi'raj itu bukan kehendak Nabi, tapi kehendak Allah. Kalau Allah yang mau, tidak ada yang mustahil. Coba kita simak ayat yang dibaca tadi Ustaz Amin. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Bahasa Perancisnya napajokai atanna. Itu bahasa Perancis atau bahasa Bugis? Wah, ini orang Bugis jago memang. Pak Bupati, ini sekampung saya ini orang Bugis memang jago. Kemana-mana saya ketemu orang Bugis. Saya pergi ceramah di Malaysia, Sabah, Sarawak, mayoritas orang Bugis. Saya pergi ke pesisir Kalimantan Timur namanya Berau, saya ketemu orang Bugis. Saya pergi ke Filipina Selatan, ketemu orang Bugis. Saya pergi ke Berau, ke Brunei, ketemu orang Bugis. Pergi ke Pulau Kijang, orang bahasa Bugis juga orang di sana. Begitu saya masuk penjara, ketemu saja orang Bugis. Hebat memang ini orang Bugis ini, ha? Bahasa Indonesianya yang telah memperjalankan hambanya. Memperjalankan, beda itu beda dengan jalan, ya. Memperjalankan artinya Allah yang aktif, Nabi Muhammad terima beres. Contoh, saya diundang sama panitia hari ini, ya. Bang Ali datang jemput saya di Jambi. Ustadz Amin telepon saya, biar pengusaha mau semua datangkan saya. Kalau bukan Ustadz Amin yang telepon saya, belum tentu saya datang. Telepon, sana Ustaz, siap. Karena saya diundang, maka segala keperluan saya ditanggung oleh panitia. Kenapa? Undangan bos. Saya diundang. Pesawat, penginapan, konsumsi, transportasi, termasuk honor, amplop, tentu dengan isinya. Ya, siapa yang tanggung? Panitia. Demikian juga Isra Mi'raj. Siapa yang undang? Allah. Karena Allah yang undang Nabi, maka Allah yang ngatur semua perjalanannya. Nah, dikna tamak kelena. Saya kasih contoh. Tidak masuk akal, tapi betul terjadi. Kemarin saya diundang juga Isra Mi'raj di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Itu ke Tanah Bumbu dari Makassar, naik pesawat dulu dari Banjarmasin, baru ganti lagi pesawat ke Tanah Bumbu Batu Licin. Saya pergi pagi, ceramah malam, pulang lagi pagi, sore ada lagi di Makassar, lanjut ke sini. Pulang dari sini, ceramah tablik akbar damai Indonesiaku, kemudian lanjut ke Jepang insya Allah tanggal 1, tanggal 2, lanjut ke Belanda, lanjut umroh. Nah, ternyata tanpa sepengetahuan saya, waktu saya pergi
ada semut ikut di kantongku. Tahu semut ibu? Tahu? Bere-bere. Nah, ikut di kantongku. Sampai saya di rumah, saya gantung bajuku. Ternyata keluar itu semut dari kantong. Nah, kumpul di temannya semut. Pidato ini semut di kantongku. Begini pidatonya. Saudara-saudara sekalian bangsa semut, baru saja saya pulang dari Tanah Bumbu, Batu Licin. Nah, bilang semut yang ada sampingnya, jam berapa kau pergi mas bro? Nah, bilang tadi pagi ji. Nah, bilang pagi ini ada kau lagi di sini. Nah, bilang iyo, buktinya kau lihat mata. Nah, bilang balik-balik kok. Dek na tamat keleku. Bagaimana caranya kau pergi pagi-pagi ada kau lagi di sini? Tak masuk di akal. Sedangkan kau jalan saja baru kau keluar rumah, nah injak mau petik-petik. Nah, bilang ini semut jadi kantongku. Cocok itu yang kau bilang bos, kalau saya jalan. Ini bukan saya jalan. Saya sembunyi di kantornya Ustaz Dasat. Dari rumahnya ke bandara naik mobil. Dari bandara ke Banjarmasin naik pesawat. Pulang juga begitu. Betul saya tidak pernah tinggalkan kantornya. Betul sembunyi di kantornya. Tapi betul kak juga datang ke Kalimantan. Kalimping nggak aku beli kak. Benar atau tidak? Kalau itu semut mau jalan, tidak masuk akal. Siapa yang jalan? Dasat latih. Dia numpang di kantong. Di sapu tanganku ini. Bisa goyang enggak? Bisa goyang? Tidak mungkin. Dan bisa tinggalkan tempatnya ini. Tapi wallahi, demi Allah, ini sapu tanganku sudah keliling Nusantara, pindah-pindah, bahkan sudah keluar negeri. Padahal tidak bisa goyang. Siapa yang goyang? Dasat latih. Begitu mestinya kita memaknai kejadian Isra Mi'raj. Tenia elokna nabita, tapi kungallah ta'ala milok. Kalau Allah yang mau, tidak ada mustahil. Contoh, ibu, bisa nggak itu perempuan hamil kalau tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa? Bisa? Tidak mungkin kata hukum biologi. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil, lahir Isa alaihi salam. Ini orang Kristen yang bilang itu Isa alaihi salam pantas jadi Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada bapaknya bisa lahir. Saya bilang kalau begitu lebih hebat lagi Nabi Adam, tidak ada bapaknya, tidak ada mamanya. Ya toh? Betul. Itu Siti Maryam tidak pernah disentuh laki-laki, wanita suci, hamil karena izin Allah. Jadi cuma sekarang banyak tuh perempuan di Jakarta mau saingan Siti Maryam. Tidak ada suaminya, ada anak beleng-beleng. Di Jakarta, di sini ada juga. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita tahu, kenapa Nabi diisrakan? Makin dipajokkan. Ini kalau dalam skripsi, kalau kita meneliti, kalau universitas, skripsi ada namanya latar belakang masalah. Kenapa Nabi diisrakan? Nah, dalam Islam Pak, ada 2 tahun yang aneh-aneh namanya. 1 tahun gajah, lahirnya Nabi. 2 tahun duka cita. Inilah tahun Isra'nya Nabi. Kenapa disebut tahun duka cita? Karena 2 orang yang paling dicintai Nabi, paling disayangi Nabi, dan paling menyayangi Nabi meninggal pada tahun yang sama. Siapa gerangan? 1, kakeknya Nabi, Abdul Muttalib, meninggal tahun yang itu. Yang kedua, tidak beberapa lama meninggal pula istri beliau yang paling dicintai, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Wafat Siti Khadijah, Nabi sedih. Sampai sedihnya itu Nabi, dengarti baik-baik, bu, halo ibu, dia tidak jawab, doakan suaminya kawin. Halo ibu, sampai Nabi bersabda begini, barang siapa seorang istri meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Saya ulang bu, seorang istri meninggal
dan suaminya berduka terus mengenang kebaikannya itu istri, maka itu yakin itu istri calon penghuni surga. Jadi besok-besok kalau lebih dulu kita meninggal ibu tuh mati nih, nah istri tak suami tak menangis terus, Tuhan kenapa meninggal istriku, baiknya Tuhan, meskipun dia gendut tapi ku sayang nih Tuhan, meskipun bau kali pakna tapi ku sayang. Nah itu ibu ciri-ciri penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suaminya masuk kamar berteriak, merdeka! Penghuni neraka kau cilaka. Tuh, sudah. Ketika Nabi sedih, mesti kesik nyawana Nabi tak, Allah kirim SMS ke Jibril. Jibril, turun kau jemput kekasihku Muhammad, saya mau bawa jalan-jalan. Kemana? Ancol. Bukan. Kemana? Surabaya. Bukan. Taman Mini. Bukan. Kemana? Langsung ketemu dengan Allah. Masya Allah. Apa tidak senang bu? Ketemu saja sama bupati senang makin. Langsung foto sama-sama. Ayo, saya pernah dijemput sama Pak Wapres, luar biasa senangnya, saya duduk di sampingnya Yusuf Kalla di atas mobil yang sama. Begitu kumpul orang, buka kaca mobil, dalam hatiku dia kohe. Setas A sampai Wapres. Itu baru manusia. Gimana kalau kita di sampingnya Allah? Allah berfirman, Jibril, alai atakku, ambil kekasihku Muhammad, bawa naik menghadap kepada saya mau hibur dia. Turun 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israil, dan Israfil. Turun menghadap Nabi. Lapor. Siap. Maka kau Jibril. Jibril berkata, Muhammad, saya mendapat perintah dari Allah. Perintah apa? Menjemput engkau untuk menghadap kepada Allah. Untuk apa? Saya juga tidak tahu. Yang penting saya diperintah jemput kamu. Bagaimana menurutmu? Siap melaksanakan tugas. Lanjutkan. Pak Bupati yang lanjutkan periode kedua. Ya. Sudah. Naiklah Nabi ke Burak. Ibu bapak mungkin yang senior-senior, yang sudah usia 50, 60 tahun, 70 tahun, barangkali pernah lihat gambar Burak. Pernah lihat gambar Burak ibu? Pernah? Masih ingat gambarnya apa? Kuda, warna putih, ekornya disibakkan, kepalanya cewek cantik. Itu gambar orang Yahudi yang ingin merusak nama baiknya Nabi. Kenapa? Ingin dia citrakan, dia ingin membuat pesan, membuat pemikiran bahwa memang Muhammad suka naiki perempuan. Itu gambar tidak betul. Kalau masih ada di rumah disimpan, bakar itu gambar. Tapi kasih keluar dulu dari rumah tak, baru dibakar. Kalau bakar dalam rumah, belen-belen namanya. Ya. Nah, naiklah Nabi di atas Burak. Bagaimana kecepatan Burak? Itu kecepatan Burak di mana Nabi matanya tertuju terakhir, di situ sampai kaki depannya Burak. Jadi kalau Nabi lihat Indra Giri Hilir, sampai lagi. Dan lihat lagi Nabi Jambi, sampai lagi. Begitu cepatnya itu. Naiklah Nabi. Mulailah diperjalankan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Bertanya mahasiswaku di Unhas yang pintar, Ustaz, Nabi kan mau naik ke langit, kenapa mesti ke Palestina? Boros anggaran. Seperti pejabat Indonesia suka pergi jalan-jalan, ada SPJ-nya, tidak ada jalan-jalannya, tanda tangan saja SPJ, ini pejabat yang begini, nanti kalau mati disuruh masuk neraka. Jalan cepat, suka sekali kau jalan-jalan, masuk kok. Bukan di Indra Gili Hilir, bukan. Kampungnya orang. Nah, aku bertanya mahasiswa, dia kan cerdas, kan boros anggaran Ustaz, kan bisa dari Mekah ke langit, kenapa mesti ke Palestina? Kan orang kalau mau ke langit boleh dari Jakarta, bisa dari Makassar, bisa dari sini, kan bisa semua naik kan? Allah jawab dalam ayat berikutnya, linuriyahu min ayatina, saya ingin perlihatkan kepada
sekalian tanda-tanda kebesaran. Karena memang ternyata dari Nabi naik ke atas burak mulai jalan dari Mekah ke Palestina, Allah memperlihatkan beberapa perumpamaan. Satu, begitu naik Nabi jalan burak, Nabi melihat ada api, makin dekat makin besar, makin dekat makin besar, makin dekat makin besar. Nabi bertanya, siapa yang kejar itu Jibril? Api itu siapa? Jibril menjawab, itu iblis yang ingin berusaha menggagalkan usaha. Pelajaran pertama, setiap ada kebaikan yang kita mau lakukan, pasti iblis berusaha menggoda kita. Termasuk acara begini, iblis mulai menggoda. Mulai turun-turun hujan, iblis itu. Mau lari atau tidak? Nah, iblis itu kalau lari, nah kena ke senjata iblis. Berapa tong ini hujan, Pak? Tak seberapa. Memangnya kalau kita mandi tidak basah? Tentu beda pahalanya, Pak. Bapak yang kena hujan di sini dengan yang di sana tidak kena hujan, banyak pahalanya di sini. Yang ketawa, saya serius ini. Ya? Nah, bagaimana cara melawannya? Kata Nabi, saya dikejar makin dekat. Bagaimana cara melawannya, Jibril? Jibril mengatakan, tembak dengan kalimat istighfar. Jadi kalau kita digoda setan, muncul sombong, muncul putus asa, muncul takabur, mau dikata, maka tembak dengan kalimat apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Adik-adik remaja, lihat paha cewek yang mulus-mulus. Pak cewek sekarang Pak, pedek barang dia lah. Mageri kami Pak. Nah bilang mahasiswaku, saya Ustaz, kalau setan yang tidak bisa dilihat gampang kusir, bacakan bismillah lari Ustaz. Tapi setan dalam bentuk cewek susah diusir Ustaz. Begitu dibaca bismillah tambah dekai Ustaz, dibaca kulaus tambah dekai, tak peluki Ustaz. Wah, ini setan susah diurus ini. Bagaimana cara melawannya? Kalimat istighfar. Lihat cewek paha cantik, astagfirullah. Jangan astagfirullah, astagfirullah palingkan pandangan, astagfirullah. Jangan astagfirullah. Astagfirullah. Jelas ya? Nah, apalagi Nabi lihat? Masya Allah, banyak Nabi lihat. Ada Nabi lihat orang. Apa yang dilihat? Mukanya, badannya manusia, tangannya manusia, tapi mukanya tikus. Siapa dia? Jibril. Muka tikus. Jibril menjawab, itulah yang suka ngambil barangnya orang. Nah ini yang di kantor bupati banyak ini. Ya, yang suka ambil kertas, nah bawa pulang. Kursi-kursi sudah ditulis inventaris kantor bupati Indragiri, ada di rumahnya. Di blender nanti kalau mati. Makanya ibu-ibu ada pengantin ambil piringnya orang, nah itu nanti mukanya tikus. Jangan ketawa, serius ini. Kalau ada kasih kembali besok. Ada juga yang nanti dilihat oleh Nabi, mukanya apa? Badannya manusia, tapi mukanya anjing. Pertanyaan Nabi, siapa dia? Jibril. Jibril menjawab, itulah yang suka menyogok dan disogok. Nah ini pegawai negeri yang menjadi pegawai gara-gara masogok, masuk polisi nyogok, masuk tentara nyogok. Anjing nanti mukanya. Pak, kalau mau jadi pegawai anak tak jangan masogok. Doa kepada Allah, bangun ke 40 malam berturut-turut tahajud, minta tolong kepada Allah. Kalau sudah bekerja ujian kasih sekolah dengan baik, kita tahajud, kita nasarkan puasa, tidak lulus, percaya bukan di situ tempat yang baik menurut Allah. Saya ini contoh, sabut tadi MC. Saya dulu sekali kan jadi tentara, tapi karena pendek tidak lulus, masa lulus jadi ustaz. Temanku yang lulus akademi kepolisian waktu itu, Serse di Polda Sulsel pakai baret merah, saya lulus pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku cara maiko semua bos. Coba. Ini baru-baru waktu ulang.
Ya sudah ya. Ibu bapak mau jadi pegawai enak tak? Lebih baik dia jadi pengangguran daripada dia nyogok jadi pegawai. Dengar bapak-bapak, pendampingnya bupati mungkin masih ada yang pegawai honor. Jangan nyogok untuk jadi deputi. Tahu tak orang yang nyogok jadi bupati? Tahu orang yang nyogok jadi pegawai? Selama dia terima gajinya itu, selama itu dia makan uang haram. Kalau 30 tahun dia jadi pegawai terima gaji, 30 tahun dia kasih makan anak istrinya uang haram. Pantas anaknya tinggi sekolahnya tapi balik. Anaknya tinggi sekolahnya tapi kurang ngajar. Anaknya tinggi sekolahnya tapi tidak tahu bakti sama orang tua. Kenapa? Uang sogok dia kasih makan. Jelas? Kenapa kita mesti nyogok jadi pegawai negeri? Apa hebatnya itu pegawai negeri? Manandi casing. Gaya aja itu pegawai negeri, Pak. Mana ada pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi? Dia makin masuk semua itu SK-nya di bank. Nah bila mahasiswaku itu pegawai negeri tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya sari lauk. Tanggal 11 sampai tanggal 20 mulai turun sedikit sarimi. 21 sampai 30 saridon. Oh sakit kepala. Saya tahu Pak, karena saya begitu. Saya ini PNS Pak. Dek pandang campur di lunas agagai. Campur si gaji Saya punya gaji Pak. Kalau pegawai negeri paling gaji 5 koma. Apa artinya? Tanggal 5 sudah koma. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, apalagi yang dilihat oleh Nabi? Ada orang Pak dilihat oleh Nabi, badannya manusia tapi mukanya ular. Nabi bertanya, siapa dia? Jibril. Jibril menjawab, itulah orang yang suka menjilat. Di kantor bupati banyak cari muka sama bupati. Iya Pak, siap Pak, siap. Padahal anu salah, siap. Nanti mukanya seperti ular. Cari-cari muka, bukan pak foto ya. Kalau pak foto itu memang cari muka. Masa anak foto kita? Jelas ya? Ada juga kata Nabi dilihat oleh Nabi, badannya manusia tapi mukanya kuda. Siapa dia? Jibril. Jibril menjawab, itu yang suka mendahului imam kalau berjamaah. Imam belum ruku nih. Imam belum naik, saya sudah naik. Itu nanti mukanya seperti kuda. Macam-macam dilihat oleh Nabi. Jalan-jalan Nabi, ada Nabi melihat petani. Tahu petani? Tahu? Dia tanam biji. 1 biji. Begitu dia tanam biji, langsung pada saat dia tanam langsung tumbuh. Langsung berbuah. Dan begitu dicabut buahnya, muncul buah baru. Subhanallah. Tanam langsung panen. Ada begitu di sini Pak. Tanam langsung panen. Kalau di Sulawesi tanam gagal panen. Ini tanam langsung panen. Baik kepala Nabi. Jago Nasengero. Hebat Nasengero. Jago. Siapa dia? Jibril menjawab, itulah umatmu, masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir yang rajin bersedekah. Ya. Masuk nih Bang Ali. Tadi 15 juta kita dengar. Itu sudah Pak, Allah ganti itu. Mau punya tumbuhan yang langsung panen? Mau? Allah sudah sediakan ladangnya. Allah sudah sediakan kebunnya. Allah sudah sediakan sawahnya di dunia. Apa sawahnya? Anak yatim. Apa sawahnya? Pembangunan masjid. Apa sawahnya? Janda-janda tua. Bukan janda muda. Kalau muda banyak yang mau tolong. Yang tua-tua ya. Rajin sedekah. Yang kiseke. Pak, Bu, percaya maki, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ini karena terlanjur disebut tadi sama protokol. Waktu saya menikah itu bukan 2012, 2013 Desember. Ada budaya kita orang Bugis, ada namanya uang panahi. 333 juta, emas 333 gram,
1 unit rumah, 4 kapling tanah, 1,5 berlian. Kalau diuangkan itu lebih 1 miliar. Tapi hebatnya itu mertuaku, dia bilang jangan 1 rupiah pun bawa ke rumah, bawa ke pondoknya, karena istri saya hafal Quran. Tadi menelpon lagi, kasihan dia pergi store hafalannya 30 juz hafal. Saya tidak pernah ketemu sebelumnya, fotonya pun tidak pernah saya lihat. Nanti sudah ijab kabul masuk kamar, saya berdoa mudah-mudahan cantik istriku, mudah-mudahan cantik istriku. Begitu saya lihat, subhanallah, darah karena cantik pak. Nabi bilang, bapak ini lebih cantik istriku, urusanku. Wah sudah, dia bilang mertuaku bawa ke pondok. Saya bawalah ke pondok, itu uang 330 juta, 333. Tapi untuk pembangunan kamar belajar. Dia bilang itu Ustaz Arif, pimpinan pondok. Waktu itu dia bilang, subhanallah, baru selama saya jadi mubalik, barusan ada Ustaz menyumbang sebanyak ini. Biasanya kalau menyumbang banyak begini pejabat dan pengusaha, ini kali Ustaz yang nyumbang banyak begini. Padahal dalam hatiku nak terpaksa aja itu. Kan syarat orang Bugis, kan syarat. Sumbang Pak 353 juta. Selesai itu, saya menikah itu tanggal 1 Desember. 21 Desember saya ulang tahun. Datang mertuaku bawakan ke kunci rumah. Hadiah, Ustaz, Anda ulang tahun hari ini kunci rumah. Itu kunci rumah Pak, 2 lantai 13 kamar. Kalau diuangkan itu di Makassar sekitar 7 miliar harganya itu rumah. Subhanallah, saya keluarkan untuk pesantren 333 juta, Allah ganti rumah 13 kamar. Padahal itu saya belum ikhlas. Bagaimana seandainya saya ikhlas? Bapak Bupati, kalau mau terpilih yang kedua kali, jangan pelit. Percaya itu Pak, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dia bilang, jangan kau ke rumahnya, pelit itu, kalau dia juga pelit Pak. Dia bilang orang Bugis, kikirian lapak jambatan. Coba, ini ada masjid kita bangun. Ustaz, saya mau kuburku nanti spring bed. Saya mau nanti kuburku ada AC-nya, ada kipas anginnya. Saya mau nanti di akhirat pakai mobil Mercy. Saya mau nanti di akhirat pakai AC kamar saya. Silahkan kirim lebih dulu sebelum mati. Gimana caranya? Kirim ke masjid. Saya tidak setuju kalau ada ustaz bilang tidak usah cari uang banyak-banyak, tidak dibawa mati. Itu salah. Cari uang banyak-banyak, bawa mati. Bagaimana caranya? Kirim memang. Jangan bilang kulkas kita kasih masuk di kubur. Beleng-beleng itu namanya. Pak, Bu, halo Pak, mau murah rezeki kita? Mau main usaha tak? Sedekah. Sedekah. Kan kita semua nelayan. Tuh, coba kalau kita tangkap ikan Pak, ko beco itu panah, beco itu nala. Maknanya, kalau kecil umpannya itu kain, maka pasti ikan kecil juga ada dapat. Tapi kalau mau umpan, mau dapat ikan besar, umpannya harus juga besar. Ada di sini asam urat? Ada? Kolesterol? Obati dengan sedekah. Obati dengan sedekah. Ibu, ada suaminya di sini mulai nakal-nakal, mulai selingkuh. Mau kita tahu ciri-cirinya selingkuh? 1, selama ini kita menikah tidak pernah rapi. Nah sekarang selalu pakai sisir dan minyak rambut. Tidak pernah disetrika bajunya, nah selalu mau disetrika sekarang. Curiga makin. Apalagi kalau dia terima SMS dan kunci kamarnya, masuk di kamar mandi baru lihat SMS-nya, 70% pasti selingkuh. Nah kalau begitu suami tak jangan cerita. Lebih baik kita salat hajat namanya, mengadu kepada Allah. Ya Allah, tidak mungkin saya bisa jaga suamiku 24 jam. Saya bukan security, saya bukan satpol, saya bukan polisi. Tidak mungkin saya bisa ikuti suamiku 24 jam. Engkaulah yang maha menjaga, maka jagalah suamiku ya Allah. Supaya doa tak cepat dikabulkan, lengkapi doa itu dengan sedekah. Ya Allah,
ini ada uangku 500.000. Saya sedekahkan besok ke masjid dengan niat tolak bala. Mudah-mudahan suamiku terhindar dari wanita jahat. 500.000 bawa masjid, insya Allah selamat suamiku. Dan jadi masalah kalau suaminya juga pergi bersedekah. Saya tidak tahu juga ilmunya. Dia bangun sholat hajat, berdoa kepada Allah, ya Allah cau nami tebeneku. Ya Allah capek balik istriku, ya Allah marah-marah saja kerjanya, tambah berat juga berat badannya Ustaz, beda macam motoin buah. Ya Allah capek saya, ya Allah. Ya Allah saya mau tolak bala, ini ada uangku 500.000, saya bawa ke masjid besok, mudah-mudahan 500.000 itu istriku ikhlas kawin lagi, saya kawin lagi. Bingung malaikat, nak bilang malaikat yang mana ini dikabulkan doanya. Pak, Bu, sedekati. Ustaz, saya bagaimana cara sedekah? Saya orang miskin. Sedekahlah dengan apa? Tutur kata yang santun. Saya tidak bisa sedekah ke masjid, Ustaz. Sedekah dengan tenaga. Saya tidak bisa dengan tenaga, Ustaz. Sedekahlah dengan akal pikiran kita. Saya tidak bisa juga, Ustaz. Sedekahlah dengan cara apa? Jangan merecoki, jangan ganggu, jangan mengganggu panitia masjid. Karena kan orang tidak bisa bangun sedekah dengan uang, tidak bisa sedekah dengan otak, tidak pernah kasih jalan keluar. Cerita terus panitia, korupsi itu panitia pasti tidak pakai itu. Mak kok bawa no, lasike. Dia mau saja pelit. Ada juga begitu. Kalau dia selewengkan, merasa diselewengkan, dan bapak punya bukti yakin, jangan gosip, bawa kantor polisi, lapor supaya ditangkap. Itu namanya jalan keluar. Nah, syaratnya kalau mau bersedekah diterima Allah, syaratnya jangan mempermalukan yang menerima sedekah. Jadi kalau bapak mau bersedekah, jangan dikasih malu orang. Tapi bagaimana caranya? Lindungi martabatnya, bawa ke rumahnya baik-baik, jangan diumumkan di koran. Malu orang kalau dibilang miskin. Tahu bapak orang Bugis? Contoh, saya kasih contoh, saya kasih jual 5 juta, tapi pakai kaki, ngaji jual 5 juta. Mau? Oh, kalau saya orang Bugis, saya bilang ya biar saya miskin, aku kasih begini, gajak pun. Ya, begitu. Tapi meskipun sedikit, tapi ini ada sumbangan saya. Doakan saya selamat dunia akhirat, doakan tambah rezekiku. Mudah-mudahan tahun depan. Ya sudah. Nah, banyak dilihat Nabi, tapi waktu yang terbatas. Ya. Nah, sampailah Nabi di Palestina, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa, Nabi ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, Nabi naik ke langit pertama sampai langit ke-7. Di langit ke-7, kemudian Nabi sholat 2 rakaat menuju ke Sidratil Muntaha, lalu ke Masabaha, Mustawa dan seterusnya, lalu ketemulah Allah. Lalu melihat Nabi datang, Allah mengucapkan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawabnya, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu Allah ilaha illallah. Nabi menjawab, Allah menjawabnya, wa ashhadu annaka ya Muhammad wa rasulullah. Itu dialognya Nabi dengan Allah yang kita baca setiap kita sholat dalam tahiyat. Makanya kalau tahiyat kita jangan buru-buru, baca dengan baik. Ya. Nah, sudah Nabi mengajukan proposal, permintaan. Ya Allah, umatku ini kecil-kecil, umatku ini kasihan pendek umurnya. Bayangkan Pak, bandingkan dengan umatnya Nabi Musa. Nabi Musa itu disunat hitam 80 tahun, umurnya baru disunat. Kalau kita 80 tahun disunat, susah pakai gunting Pak, pakai kampak. Coba. Nabi berkata, umatku pendek umurnya, kasihlah amal ya Allah, kasih oleh-oleh buat umatku. Allah berfirman, saya kasih kok oleh-oleh yang tidak pernah kuberikan kepada umat sebelumnya. Apa itu?
sholat 50 kali sehari semalam. Alhamdulillah, Nabi balik turun ke langit ketujuh, ketemu Ibrahim. Langit kanan ketemu Nabi Musa. Nabi Musa berkata, "Ana timikan umat, apa kebawakan umatku?" Alhamdulillah, Allah kasih tak oleh-oleh sholat 50 kali sehari semalam. Nabi Musa berkata, "Berapa?" 50 kali sehari semalam. Nabi Musa berkata, "Tidak salah, tidak mungkin itu mampu kalau 50. Naik kau minta diskon." Naik Nabi minta diskon, "Ya Allah, terlalu banyak." Dikurangi 5. Biar mati lampu, yang penting suara tetap didengar. Ya. Kau anak muda, jantungku kopi-kopi cewek sampingmu. Ya. Turun. Allah naik Nabi, ya Allah terlalu banyak. Dikurangi 5. Tinggal berapa? Tinggal 45. Turun lagi, Nabi Musa berkata, "Masih banyak, kurangi lagi." Naik lagi Nabi, kurangi 5. Setiap kali naik kurang 5, terakhir tinggal 5. Nabi Musa berkata, "Siapa nih? Tinggal 5. Nabi Musa, "Masih banyak, naik kau lagi." Nabi berpikir, setiap kali saya naik dikurangi 5, sekarang tinggal 5. Kalau saya naik lagi habis nih. Tidak ada berapa. Nabi Musa sebentar tompin lihat, ternyata apa yang dikhawatirkan Nabi Musa betul adanya. Sekarang saja yang tinggal 5, Pak, masih ada yang sholat Jumat saja sholatnya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah makna terpenting dari Isra Mi'raj. Apa itu? Sholat. Pak, Bu, tidak ada gunanya tiap tahun kita Isra Mi'raj kalau tidak sholat. Pak, Bu, kalau tidak sembahyang kafir. Pak, kalau tidak haji tetap Islam. Tidak puasa tetap Islam. Tidak bayar zakat tetap Islam. Tapi kalau tidak sholat, Nabi jelaskan, kalian kafir. Tahu kafir? Tidak ada agamanya. Hindu jelas agamanya, Buddha jelas agamanya, Yahudi jelas agamanya, Kristen jelas agamanya. Tapi Islam tidak sholat, demi Allah tidak ada agamanya. Nah, ini sholat yang paling banyak dilalaikan orang. Bapak tidak puasa, Bu, Bu, ibu tidak puasa 4 tahun berturut-turut tidak puasa. Tobat malam ini, besok dia ganti semua puasanya yang lepas. Selesai ganti puasa, tidak ada kan lagi. Tidak haji padahal sudah mampu. Tidak haji padahal sudah mampu. Tobat malam ini, besok dia daftar haji, tahun depan berangkat haji. Selesai menunaikan ibadah haji, tidak ada dosanya. Tidak bayar zakat 4 tahun berturut-turut. Malam ini taubat, besok dia bayar zakatnya. Selesai bayar zakat, tidak ada dosanya. Tapi ibu tidak sholat tadi pagi. Ibu tidak sholat subuh tadi pagi. Bagaimana cara bayarnya, Bu? Pak, Bapak tidak sholat duhur tadi. Bagaimana cara bayarnya? Bagaimana cara bayarnya? Tidak ada cara bayarnya itu sholat kalau lewat. Tinggal tunggu hukumannya. Kalau puasa bisa ganti, zakat bisa ganti, haji bisa nyusul. Tapi sholat begitu lewat, tidak ada cara gantinya kecuali tinggal menunggu hukumannya ketika dikubur. Saya yakin, Pak, wajib semua jadi sholat. Yang jadi masalah kadang-kala kita tidak sholat kalau kita tangkap ikan. Ya, Pak. Bagaimana mau sholat, Ustaz? Kita di perahu penuh oli baju. Oli bukan najis, silahkan sholat. Bagaimana mau sholat, Ustaz? Kita di tengah lautan, tidak ditahu kiblat, silahkan menghadap ke matahari terbenam. Misalnya di sana matahari terbenam, ya sudah, menghadap ke sana sholat. Allahu Akbar. Tiba-tiba goyang perahu. Ya mungkin juga goyang-goyang begini. Tak usah, sudah kemana saja biar goyang itu perahu putar-putar. Bapak tidak usah putar-putar juga. Jelas, jelas, jelas. Sembahyang kita. Kalau tidak sholat, tidak ada gunanya itu. Saya tanya lagi. Biasanya kita kerja ini tujuannya apa? Mau jadi nelayan, tentara, polisi, bupati, anggota DPR. Apa tujuannya? Supaya baik-baik dunia tak. Lalu siapa punya dunia? Siapa punya dunia? Allah. Artinya tidak mungkin dikasih di dunia kalau Allah kita jauh. Tidak mungkin kita punya dunia bagus kalau Allah kita hidup.
hindari. Contoh, saya baik sama Bupati misalnya. Saya datang ke Kota Baru. Tapi Pak Bupati, saya ada di Kota Baru. Oh kenapa Ustaz? Saya mau keliling-keliling ini tapi tidak ada mobilku Pak Bupati. Saya bilang Pak Bupati, oh saya lagi di Jakarta Ustaz. Tapi tidak usah cemas Ustaz. Gampang, tunggu Ustaz. Bupati tempel ajudan. Ajudan, siapa? Perintah. Itu ada Ustaz Dasar di Kampung Baru. Mau pinjam mobil, bawakan mobil. Tolong kasih penuh tangkinya. Itu mobil jangan lupa kasih juga pembeli pulsa. Siap, laksanakan. Ajudan datang bawa mobil dengan pembeli pulsa. Selesai masalahku di Kota Baru soal mobil. Kenapa? Saya akrab dengan yang punya mobil. Jelas? Jelas? Sebaliknya, ada orang dari Sulawesi tidak pernah ketemu Pak Bupati, datang di pagi diri. Halo Pak Bupati, saya ada di Kota Baru, boleh pinjam mobil? Siapa nanti telepon Pak Bupati? Siapa? Kapolsek. Polisi. Siapa? Tangkap itu. Ada penipu depan rumah, tidak kenal tiba-tiba pinjam mobil. Begitu juga dengan Allah. Tidak pernah sholat. Sholat tapi hari Jumat paling terlambat datang, paling cepat pulang. Tiba-tiba sakit, ya Allah, saya sudah capek sakit ya Allah. Jauh nama rasa buah pasauka. Capek sudah saya sakit. Allah berfirman, malaikat karena dia sudah capek sakit sekali cabut nyawanya. Jelas? 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 Mau baik hidup Pak, sholat. Mau punya mobil, perbaiki sholat. Mau baik rumah, perbaiki sholat. Saya bisa cerita begini Pak, karena saya alami. Izin, bukan mau sombong dan takabur. Saya dulu waktu sekolah Pak, saya jual-jual jalan kotor. Saya pernah jadi cleaning service, membersihkan toiletnya itu travel 3 utama, dengan harapan apa? Mudah-mudahan saya bisa dapat umroh gratis. Sampai tutup itu kantor travel saya tidak dapat. Saya pernah pegawai catering. Saya bilang sama itu yang punya catering, orang bau-bau, Bapak Resa, kasih kerja saya, tidak usah gaji saya uang, gaji saya kasih makan saya 2 kali sehari sama adik saya. Saya pernah pergi sekolah jalan kaki, bukan pernah, sering jalan kaki berkilometer pergi kuliah. Tapi saya yakin waktu itu tidak mungkin Tuhan kasih susah hidupku kalau baik sholat. Tuhan apa itu kasih susah orang baik sholatnya? Saya perbaiki terus sholat saya, alhamdulillah dengan izin Allah. Dulu saya jadi cleaning service di travel, alhamdulillah sekarang saya sudah punya travel, punya izin resmi, boleh saya umroh kapan saja saya mau dengan izin Allah. Dulu saya jalan kaki pergi sekolah, alhamdulillah ada Tommy mobilku beberapa unit. Yang mobil saya pakai sekarang Pak di Makassar belum cukup 10. Cukup bagus dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Dulu saya pernah ditunjuk, ini bajunya cakar terus. Alhamdulillah itu orang senior waktu kuliah sudah 4 tahun setiap Ramadan saya kasih zakat. Dengan izin Allah. Bagaimana caranya? Perbaiki sholat. Pak, mau lulus anak tak dengan baik, kontrol sholat. Bu, mau baik hidupnya, perhatikan sholat. Kalau sholat baik, insya Allah tidak mungkin Allah sengsarakan. Contoh lagi, Pak Bupati punya ajudan, ya. Nah, biasanya kalau Pak Bupati panggil ajudan, ajudan, siapa? Biar itu ajudan lagi pegang kue, merokok, dan buang itu rokok. Siapa? Perintah. Dia tahu. Padahal itu bupati, ada masa pensiunnya, ada hilang jabatannya. Begitu takutnya itu ajudan sama bupati. Ada ajudannya di sini. Coba bedek kalau ada panggil ke Pak Bupati, ajudan, tunggu dulu Pak. Berani kau bilang tunggu? Bilang mau tunggu dikasih pindah kok. Coba. Mana ada ajudan bilang, ajudan, tunggu dulu Pak, orang sibuk. Ajudan, Bapak dah lihat saya sibuk. Mana berani Pak? Padahal itu bupati ada masa hilang jabatannya. Lalu kenapa ketika Allah yang panggil kita, hayya 'alas shalah, mari kau sholat, apa kita bilang? Tunggu, lagi ada pembeli. Gimana mau baik hidup kita bos? Tuhan kita suruh menunggu. Hayya 'alal falah, mari kau sembahyang menuju kemenangan. Apa kita bilang? Tunggu, lagi banyak ikan. Pantas tidak ada dunia dalam genggaman kita, karena yang punya dunia kita suruh tunggu. Jelas?
Mau hidup baik, perbaiki sholat. Ada yang bilang, Ustaz, mama ini sakit Ustaz, kok tidak bisa sembuh-sembuh, sudah kesana kemari dokter, tidak sembuh. Perbaiki sholat. Nah, susahnya itu Allah kasih sebuah semburan. Ini bagaimana mungkin sembuh? Tidak sholat nih, sakit ke dokter, memangnya dokter yang sembuhkan? Saya ini mohon maaf kalau ada keluarga dokter di sini. Sampai sekarang ini Pak, saya belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Saya tonji yang kasih tahu penyakitku kalau saya ke dokter. Bapak masih ingat kalau ke dokter? Apa dokter tahu penyakit kita? Tidak, kita yang kasih tahu. Itu yang hebat kalau baru dia tahu penyakit kita. Tidak Pak. Saya ke dokter. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz? Sakit ini perutku dok. Kenapa bisa? Dalam hati urusanmu karena kau dokter. Iya dok. Yang jago itu baru masuk. Ustaz masih mencret. Tapi kan tidak. Allah tanpa diberitahu, Allah tahu penyakit kita dan Allah tahu obat. Makanya perbaiki sholat. Jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Ada yang bilang begini, Ustaz, kenapa itu tetanggaku rajinnya sholat di masjid setiap sholat Ustaz, tapi kok susah hidupnya? Percayalah bahwa kalau dia tidak sholat pasti lebih susah lagi hidupnya. Sembahyang Ustaz, kok susah hidupnya? Yang kedua, dia sholat tidak ikhlas. Ayalah sholat. Apa dia bilang? Asar lagi. Barusan duhur. Kok tidak ikhlas cilaka? Yang ketiga, baik sholatnya Ustaz, kok risu selesai hidupnya. Yang ketiga sebabnya, dia sholat semau-maunya, tidak seperti diajarkan Nabi. Sholat tidak semangat, sholat semau-maunya. Ada orang sholat tidak semangat sekali. Allah. Malik yom. Ya tiga Pak Guru ku sampahnya makoti. Siapa aja? Tidak semangat sekali Pak. Oh. Siapa ajar sholat kok pakai keju-keju? Kita ketawa karena kita begitu toh. Pantas 30 tahun kita sholat tidak bisa memperbaiki hidup. Kenapa? Sholat kita main-main. Pengaruhnya itu batu. Sholat ikut berpengaruh selama ada batu ini Pak. Allah. Oh dilihat cincinnya, Nabi orang belakang. Iyo aki. Tiga Pak Guru kok. Jelas ya? Jelas? Ya? Perbaiki sholat. Perbaiki sholat. Sampai ibu-ibu di Makassar Majelis Taklim ada tanyakan, Ustaz, boleh orang sholat tidak pakai BH? Saya bilang, kenapa bisa ibu? Dia bilang, panas Ustaz. Saya bilang, boleh, tapi bayangkan itu kalau ruku ki sujud, tak lempar-lempar. Ya, jelas. Bagaimana Allah memperbaiki hidup kita? Kita ketemu Allah tidak berpakaian bagus. Mau ketemu sama camat saja kita pakaian lengkap. Mau ketemu sama bupati kita jadwal ketemu jam 10, jam 8 kita sudah datang berpakaian rapi, pakai parfum. Lalu kenapa ketika mau ketemu Allah pakaian seadanya? Itu juga pakaiannya dipakai kencing. Nah, yang selalu saya istilahkan kencing sopir. Masih ada satu dia tetes nadatte saja. Datte cilaka. Nah, bapak yang suka kencing berdiri, kena celananya, kena sarungnya, satu tetes saja, kena kencing. Demi Allah, tidak sah sholatnya. Kenapa? Ada najis di pakaian sholat. Bapak-bapak songkok hitam. Hitam bukan, coklat bukan, kuning bukan. 4 kali beli barang, tidak pernah lah. Nah, ibu-ibu kudungnya putih bukan, dan lembuan dipakai ketika. Nah, bagaimana Allah
semangat ketemu Allah. Bagaimana Allah mau perbaiki hidup kita? Jelas ya? Sholat cepat sekali. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dunia kenapa tuh? Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya tanya, kenapa cepat sekali? Kau dah bilang, saya sudah hafal Ustaz bacaannya mulai kecil. Saya bilang, bos, sholat bukan soal hafal. Kalau soal hafal, bilang bos saja begini. Allahu Akbar. Tuhan, bacaannya sama kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nih. Kan ketawa serius orang ini bos. Jelas? Nah, kenapa biasa orang tidak sholat? Kenapa? Nah ini dulu. Tadi itu gara-garanya sholatnya tidak bagus ya. Ada lagi yang tanya kayak begini, Pak, itu gak pernah sholat hari Jumat jalan di masjid. Wih, bagusnya rumahnya, walidnya lancar, mobilnya mewah, kok bisa? Tidak pernah sholat. Betul, yang kita lihat mata kasar kita seperti itu. Tapi apa yang kita tidak tahu? Istrinya selingkuh, suaminya juga begitu. Apa yang kita tidak tahu? Anaknya tidak mau mendengar kata-kata orang tuanya. Dikirim ke Jambi kuliah, dikirim ke Jakarta kuliah. Telepon malam jam 10. Gimana kau nak? Jalan. Loh, jam 10 malam kau masih jalan. Mau kemana? Mau pergi karaoke, Mak. Kira-kira kalau anak gadis tak jam 10 malam masih keliaran jalan, masih tenang perasaannya, Bu? Uang banyak tidak bisa tenang. 3 anaknya semua pembangkang. 3 anaknya semua tidak ada sholat. Itu sudah Allah cabut keberkahan rezeki. Banyak uangnya, tapi tidak ada bisa dimakan. Banyak sekali Sulawesi saya lihat, Pak. Banyak uangnya tidak bisa dimakan, Pak. Dilarang makan nasi. Bayangkan kalau nasi dilarang dimakan, apa enak dimakan kalau tidak ada nasinya? Saya ini perut bugis, biar makan roti 1 karung, kalau bukan nasi tidak goyang perut. Dilarang makan nasi, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan daging, dilarang makan yang penis-penis, dilarang makan berlemak. Apa enaknya makan? Begitu berhadapan meja makan, apa mungkin? Asam urat, kolesterol, ginjal, lemak. Apa bisa dimakan? Direbus. Buahnya 5 miliar, tidak ada bisa dimakan. Beleng-beleng. Begitu dia pensiun ke dokter, apa dia bilang dokter? Pak, besok yang ini kata bapak selama ini tidak pernah kena matahari, enak terus di rumah, mobil tidak pernah kena matahari. Mulai besok bapak pergi keliling komplek nih, jalan-jalan di dekat rumah, mulai jam 9 sampai jam 10. Jangan pakai baju, Pak, supaya kena matahari kulitnya. Pakai celana pendek, jangan pakai sendal, jangan pakai topi. Jalanlah dia, kasihan berkeringat, pakai celana pendek saja, tidak pakai baju, tidak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Mobilnya miliaran tapi tidak bisa dinikmati. Baru 10 menit di atas mobilnya, apa dia pikir? Mati, kiri kanan, matiku, regi, pasti mati nih. Pacal lah mana nih? Itu kalau tidak dari sholat. Pak, perbaiki sholat ya. Isra Mi'raj ini makna terpentingnya sholat. Tahu hukumannya tidak sholat? 1, Nabi waktu Isra, ada orang dilihat, pukul kepalanya, hancurkan. Bah! Baik kepalanya dihancurkan lagi, tunggu lagi. Baik kepalanya, hancurkan lagi. Nabi bertanya, Jibril, siapa itu? Itulah umatku yang malas sujud di hadapan Allah. Ada lagi Nabi lihat, datang orang menangis. Nabi kata, anak muda, kenapa kau menangis? Bapakku mati di Gagamiro Sampajaki. Bapak saya meninggal, tidak ada yang mensolati jenazahnya. Nabi marah, berdosa satu desa itu. Kenapa tidak solati bapak? Bapakku meninggal, berubah wujudnya di babi. Tangannya manusia, badannya manusia, mulutnya mencobani. Nabi penasaran, betulkah ada orang seperti itu? Nabi berdiri, wih betul, mulutnya mencobani, matanya manusia, kepalanya manusia, mulutnya mencobani. Nabi doakan dengan izin Allah berubah kembali menjadi manusia. Ketika dikafani sholat, selesai disolati, mau dimasukkan ke liang kubur, berubah kembali seperti mencobani. Nabi katakan, apa boleh buat? Makamkan dia seperti baru. Selesai dimakamkan, dipanggil anaknya, namun sembahyang juga itu bapakmu. Dia bilang, sembahyang dia Rasul, tapi hari Jumat saja, itu pun selalu terlambat datang. Bapak-bapak
yang satu kali patuh 5 menit kemudian mati orang. Itu ular kobra. Bagaimana kalau mati lampu tiba-tiba ada ular masuk? Pada saat mati lampu rumah masih lebar, masih bisa dilari, masih bisa diambil HP untuk jadi senter, masih bisa kita teriak, "Woi, bani bola, turungi kangkau ular, tolong saya." Masih bisa diambil batu lempar dia, masih bisa diambil parahnya dia. Tapi bagaimana kalau kita sudah dibungkus kain kafan? Tidak bisa makin goyang, diikat kepala, diikat kaki, ditindis tanah. Gelapnya bukan 1 jam, gelapnya selama-lamanya. Lalu datanglah makhluk yang bernama As-Suhujah Al-Ukhra. Lalu orang mati berkata, "Man anta, siapa kamu?" "Sayalah ini sholatmu yang kau tinggalkan selama ini." Ekornya cuma 1 tapi kepalanya tidak bisa ditutup. Lalu berkatalah sang jenazah, "Apa tugasmu?" "Saya disuruh Allah untuk melilit kamu, menyiksa kamu sampai datangnya hari kiamat." Alhamdulillah. Jangan anggap enteng sholat, jangan anggap enteng. Begitu pentingnya sholat ini, dalam keadaan bagaimanapun wajib kita lakukan. Saya ulangi, begitu pentingnya sholat ini, dalam kondisi keadaan bagaimanapun wajib laksanakan. Beda haji, haji tidak mampu boleh tidak haji, puasa tidak mampu boleh tidak puasa. Tapi sholat tidak ada rasa. Bagaimana mau sholat Ustaz? Saya sadiawan, saking gigiku, silakan salat sadiawan. Allahu Akbar. Malik jauh. Nah, tahu Tuhan bila sakit gigi tak? Ustaz, bagaimana mau sholat Ustaz? Saya tidak bisa berdiri. Silakan duduk pakai kursi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Ini namanya salat duduk. Tidak bisa saya duduk Ustaz, ada bisu di pantatku. Balik. Misalnya di sini kiblat, kepala tak di sini, kaki tak di sini. Allahu Akbar. Tangan namanya sholat baring. Tidak bisa baring Ustaz, silakan sholat pakai syarat. Mana itu? Tinggal matanya dikasih goyang begini Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tangan sudah tidak bergerak. Tidak bisa juga Ustaz, sholat dalam hati. Mana namanya sholat dalam hati? Seluruh bacaan sholat dalam hati dibaca. Jadi kalau ruku ki Ustaz, sudah tak usah goyang-goyang. Bayangkan saja lagi ruku, baca doa ruku. Namanya sholat dalam hati. Tidak bisa juga sholat dalam hati Ustaz. Bungkus baik-baik, kain putih, bawa dikubur. Selesai. Bagaimana saya mau sholat Ustaz? Tidak ada bacaan saya hafal, mulai kecil sampai sekarang. Tak ada sama sekali saya hafal. Wala ta'yasu min rauhillah. Datang di masjid berjamaah. Nabi jelaskan kalau imam sudah baca, makmum diam saja sah. Nah, agak itu. Baru sedikit saya hafal Ustaz. Kul. Rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul huwallah lagi, besok nih. Yang penting jangan baca yang surah panjang. Surah yang susah-susah. Wattini, jangan itu biasa baku sambung walasri. Atau al-kafirun jangan dibaca itu kalau sendiri kita mau sampai itu. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma wala ana turun ini pusat. Tidak sampai. Jelas. Salat. Bu, mau baik hidup, salat. Anak kita mau baik hidupnya, ajari salat. Kalau dia tidak salat, tidak bakal hidupnya baik. Pak, percaya kita. Kalau bapak susah hidup sekarang, jadi petani, jadi sengsara hidupnya, kasihan rumahnya juga tidak layak huni. Tapi kalau bapak sholat, paling tidak demi Allah percaya anak nanti yang angkat derajat. Saya bisa cerita begini Pak karena saya alami. Bapak saya petani penggarap, 14 anak. Kenapa bilang apa maksudnya ibu? Bagus itu kalau banyak bersaudara. Daripada cuma 2, 1 tenggelam, 1 gigi anjing gila, habis. Tapi kalau 14, 1 di penjara masih ada 13. 1 nak kontak listrik masih ada 12. Kalau 2 aja, bayangkan. Bapak saya kasihan dulu, susah betul hidup beliau. Ibu saya sangat susah hidup. Tapi kami ini, itu bapak saya hendak sholat, ada namanya palang pintu. Pak
masa ugina palacak tangan. Hai kalau ndak sholat kita dapat palacak tangan. Pak. Lebih baik kupukul kau daripada kau nak saya masuk neraka. Tapi anak-anak sekarang Pak dipukul, nak lapor ke polisi. Apa nak bilang kekerasan dalam rumah tangga? Mana nak mau sembahyang lah, kita juga tidak sembahyang. Sembahyang kok, tengok sembahyang kok. Nak bilang anak-anak kita iya. Apa kita hubungan kalau kita tidak sholat? Sholat Pak. Pagi-pagi anak tak ajak sholat subuh. Baik sekali tuh anak tak kalau baik di sholat. Dek nampak kasih ini. Tapi kalau tidak sholat, ya makin haram. Ibu-ibu mau dapat menantu yang baik, mau lihat sholatnya. Bapak-bapak mau lihat anggota DPR yang baik, mau lihat sholatnya. Kalau dia musim kampanye, asal di masjid, ke masjid, jangan pilih Tuhan saja nak tipu. Apalagi kita. Percaya Pak, kalau orang baik sholatnya insya Allah bagus itu hidupnya. Pernah kita baca berita, das atletik ditangkap gara-gara rajin sholat. Nah, ada orang ditangkap Pak gara-gara rajin sholat. Sakit, adik-adik remaja sembahyang. Kalau baik sholat, tak Allah yang ngatur urusan. Ada tidak manusia yang tidak punya masalah? Ada? Tidak ada Pak, tidak ada masalahnya ini. Semua kita punya masalah. Bapak, istri cantik. Kita kira itu istri cantik tidak ada masalah. Pak, istri cantik Pak nagoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek, Pak lebih masalah lagi. Istri cantik masalah. Nah bilang temanku, berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek masalah juga. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Yolono. Coba, istri cantik masalah, istri jelek masalah juga. Coba, waktu kuliah apa masalah? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalah? Tidak, mau jadi pegawai. Sudah pegawai selesai masalahnya? Belum, mau toki jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Belum, mau juga kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya? Belum, mau juga jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Tidak, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Belum, mau 2 periode dong. Dan itu tidak dilarang dalam agama. Alhamdulillah. Tuhan kita tidak jika suruh ke sekolah tinggi-tinggi ketika ada masalah. Dan saat ada masalahmu jadi camat kau dulu baru selesai. Gaji ada masalahmu, kau jadi profesor dulu baru bisa selesai masalahmu. Kau jadi bupati dulu baru selesai masalahmu. Tidak, Allah tidak suruh itu. Allah cuma berfirman, ada masalahmu, ista'inu bisabri wassalah. Sabar aku pada jengi sempajamu yang ngurus masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg Pak, waktunya pencalekan, nak kasih di semua kartu nama. Nih, hubungi saya kalau ada masalah. Pilih saya, ada masalah hubungi saya. Begitu terpilih, nak ganti nomor teleponnya. Bukan yang di Indra Hilir, bukan. Di provinsi lain. Kalau Allah Pak, apa nak janjikan di Allah pasti terkabul. Ada masalah sakit kah itu, anak nakal, mau kaya kah, mau sukses urusan, mau bagus pekerjaan, Allah cuma minta ista'inu bisabri wassalah. Sabar kalian, perbaiki sholatmu, saya selesaikan segala masalah. Jelas ya? Perbaiki sholat. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, hukuman orang tidak sholat. Yang kedua kalau kita mau tahu, batas antara kekafiran dan keislaman kita dengan kata Nabi adalah sholat. Dalam Al-Quran, Al-Fat Allah jelaskan, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asidda walal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Tanda umat Muhammad itu kalau dia mengaku Islam, kamu lihat mereka ruku dan sujud. Kalau kita sudah sholat, alhamdulillah. Nah,
tingkatkan dengan cara apa? Rajin berjamaah di masjid. Saya lihat tadi alhamdulillah sholat maghrib tadi Pak, hampir penuh masjid. Luar biasa. Sini saya tahu rajin berjamaah di sini orang Pak. Apalagi kalau subuh, penuh di dalam Pak. Sampai di luar, tidak ada di dalam. Dan di dalam kalau subuh orang tua yang sudah sakit-sakit, lomba balik sama itu masjid Pak. Kau subuh Pak, tua malasa mana dilalap Pak. Sudah pensiun, dah ada anak muda. Sholat berjamaah di masjid. Itu enaknya berjamaah Pak. Berjamaah satu, melangkah kaki kanan kata Nabi, catat 1 pahala. Melangkah kaki kiri, gugur dosa kecilnya. Jadi kalau rumah tak dari masjid 300 meter, PP 600 meter. Langkah kaki kanan 1 pahala. Langkah kaki kiri, gugur dosa kecilnya. Bagaimana kalau naik motor Ustaz? Rodanya dihitung kali 2. Bagaimana kalau naik mobil? Alhamdulillah 4 rodanya dikali 4. Itu satu. Yang kedua, pahala berjamaah. Kalau dia ke masjid, seluruh materi yang kita lewati, aspal, pagar, tembok, dinding, itu semua jadi saksi nanti di akhirat. Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau masuk dia, kasih masuk dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya, dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya kita disunahkan kalau sholat di masjid sunnah 2 rakaat pindah tempat, 2 rakaat pindah lagi. Supaya apa? Supaya banyak saksinya. Itulah juga sunnah oleh Nabi. Kalau kau ke masjid lain jalanmu, waktu pulang lain juga jalanmu, supaya tambah banyak saksi. Tapi jangan salah paham. Mentang-mentang sudah dengar begini, dia ke sana dulu, ke sana lagi, ke kampung baru lagi, kota baru lagi, baru datang ke masjid. Selesai orang sembahyang, boros warga datang. Nah, apalagi keutamaan berjamaah. Kalau misalnya kita ke masjid tiba-tiba hujan gerimis, basah baju, itu nanti yang basah baju kita, nah lindungi kita nanti agar kita tidak disentuh api neraka. Jadi jangan makin cemas kalau basah baju kita ke masjid. Jangan juga mentang-mentang sudah dengar begini, nah paham salah. Begitu mau hujan, nah tunggu hujan keras. Begitu hujan keras baru dia jalan. Itu namanya bele-bele. Jelas? Apalagi enaknya berjamaah. Itu kalau berjamaah Pak, insya Allah pasti diterima sholat. Kenapa? Salah imam, makmum yang dinilai. Salah makmum, imam dinilai. Salah imam, salah makmum, saf dan jamaahnya dinilai. Apalagi hebatnya berjamaah, di masjid lebih khusyuk. Kalau di rumah, begitu takbir, langsung dilewat kucing. Naik di meja, lupa tutup. Ikan baru digoreng, pasti tidak khusyuk man. Terpaksa dibahas, Allah Akbar. Sudah baca Al-Fatihah dan sudah baca Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Salat sambil usir tikus Pak. Coba. Banyak gangguan. Kalau di masjid lebih khusyuk. Apalagi Pak, kalau di masjid kita bisa doa bersama. Barangkali di rumah susah berdoa, barangkali kita tidak berdoa, tidak tahu berdoa. Tapi di masjid ada imam, ada alim ulama yang memimpin doa. Begitu berkata amin, semua jamaah dalam masjid dikabulkan doa. Itulah sebabnya kalau kita jadi imam, usahakan kasih dengar suara tak ketika baca doa, dan bacalah doa yang umumnya orang tahu. Ada juga imam Pak yang tidak ditahu apa nak minta. Kita di belakang asal amin saja. Amin. Amin. Panas saya bilang, aku bilau paling kali ngatoki. Siapa tahu yang jadi anak muda, jadi imam, anak muda dan istrinya. Ya Allah, berikanlah kami jodoh. Dia bilang di belakang Bapak, amin. Padahal ada suami istrinya. Dia bilang juga istri di belakang, amin. Berarti ibu isikan suaminya kawin lagi. Nah, jelas ya? Nah, ibu bapak berjamaah ki. Ada lagi ustaz biasa, kadang-kadang ustaz baru 1,5 nak baca buku. Nggak boleh perempuan ke masjid, haram. Siapa bilang haram? Kalau ada ustaz bilang begitu, suruh telepon saya. Tak ada ayat hadis yang melarang wanita ke masjid. Memang Nabi jelaskan, perempuan tidak dianjurkan ke masjid. Tidak dianjurkan, tapi kalau mau jangan dilarang. Kenapa dulu begitu? Karena arif jahiliyah, kalau perempuan waktu itu keluar diculik dan diperkosa, bunuh. Dulu. Sekarang di sini di kampung tak aman. Apalagi kalau ibu sudah usia 70 tahun, siapa mau culik? Mak mau minyak gosok. Dah mau culik. Jelas toh? Jelas ibu?
Dede, rajin berjamaah, hidupkan jamaah di masjid. Yang tidak bisa 5 waktu, ya adalah waktu kita. Tidak bisa 5 waktunya, Ustaz. Tidak maghrib kita berjamaah, ya. Tapi kadang-kadang kasih malas orang berjamaah di masjid karena pengelolaan masjid tidak bagus, sound systemnya jelek. Allahu Akbar, langsung story. Kok diperbaiki? Sudah ditakdir, terpaksa si tahan dengan orang. Begitu assalamualaikum, Nabi lagi udah memang tadi kasih baik. Jangan beribadah orang ke masjid. Yang ceramah juga mulai salam pertama sampai terakhir neraka terus cerita. Kau bakal masuk neraka, tusuk pantatmu, jangan lehermu, tusuk telingamu. Nabi bilang anak muda jangan mesti kita takut. Ada orang mau masjid. Ya, karpetnya busuk. Begitu kita sujud pasir melengket, bau kayak kucing, tidak pernah dicuci. Ini bagaimana orang ke masjid? Panas tombi, ya. Di masjidku saya di Makassar, Pak, nyaman. Penceramahnya sebelum ceramah saya sudah kasih dulu. Belum biceramah aku kasih memang honornya. Imamnya penghafal Quran, belikan motor, saya bikinkan kamar yang bagus. Penceramahnya yang bagus, sound systemnya baik. Akhirnya apa? Orang ramai ke masjid merasa tenang, nyaman. Ya. Usahakan ini masjidnya begitu supaya nyaman orang. Ini masjid saldo kas 30 juta. Begitu mau berwudu tidak ada tempat kencing. Kenapa tepuk tangan? Ada begitu? Ada? Jangan dicerita salah. Diskusi diskusi, jangan diserang orang. Karena itu namanya panitia masjid, Pak, pekerja sosial, tidak ada gajinya. Yang punya waktu, punya makhluk, dia silakan kita kerja sama-sama. Dan bayangkan, Pak, rumahku saja kita urus, saya senang, apalagi rumahnya Allah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, hidupkan sholat berjamaah. Ya, tidak bisa ke 5 waktu, ajak anak-anak ke masjid, anak istri ke masjid. Insya Allah hidup kita akan lebih bagus. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, sebenarnya banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Ya. Kenapa ibu? Belum puas? Belum puas? Memang saya bukan laki-laki pemuas. Terus menghina ini Pak Bupati. Nah kira tukang parkir. Terus. Ustaz ini bos, bukan tukang parkir. Insya Allah lain waktu ya, lain waktu. Berterima kasih kepada Pak Bang Kali, ya semua panitia yang mengundang saya datang ke tempat ini ya. Mudah-mudahan umur panjang kita bisa ketemu lagi. Sebelum saya akhiri, saya mau tanya dulu, tolong dijawab dengan jujur. Ibu bapak ada HP-nya? Ada ya? Nah biasa itu HP Pak kalau dipakai terus kenapa? Kenapa baterainya? Lobet. Biasa itu kalau lobet baterainya HP diapain? Cas. Kalau di lobet tidak dicas, akhirnya apa? Matol, mati total. Kalau dia sudah mati total, biar pulsa 10 juta nggak bisa dipakai. Jelas? Dicas full, masih bagus HP-nya. Cas 1 jam masih lobet. Cas 2 jam masih lobet. Cas sampai pagi masih lobet. Berarti HP-nya sudah rusak. Jelas? Alhamdulillah. Jauh-jauh saya dari Sulawesi, saya sudah cas makin lebih 1 jam. Ya, saya sudah cas Imanta lebih 1 jam. Kalau sudah dengar ceramah ini, rajin maki sholat, mulai maki bersedekah, pergi berjamaah di masjid, kita tidak kurang ajar lagi ngomong, berarti bagus di hatinya. Ya, casnya baik. Kita sudah masuk dalam kategori Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tanda orang beriman itu firman Allah, selesai mendengarkan dakwah bertambah imannya lebih bagus. Sebaliknya, selesai ku cas 1 jam lebih, ku ceramai lebih 1 jam, tapi tetap tidak sholat, tetap kasar, tetap pelit. Bahkan dia bilang tantenton janjenjong, tagi tamulot, tagi takut, jam jamaku, wita topi na witai. Berarti sudah rusak hatinya, sudah rusak HP-nya itu.
Hah? Inilah yang disindir dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawa'ud alaihim a'antartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mati nih hatinya. Kau sampaikan ayat Allah, you nasihati atau tidak, kau dakwai atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman. Bahkan ayat berikutnya menjelaskan hal adullukum, ayat berikutnya menjelaskan mereka bahkan lebih hina dari binatang. Tahu binatang? Tahu binatang? Mamaku di kampung di Pindrang sampai sekarang ini masih jual beli kambing. Binatang itu kambing salah satunya. Itu kambingnya saya lihat mamaku, kalau dia sudah tidak produksi, dia nanam di mana, nanti lu pasain agado, nabalu. Kambing yang sudah tidak bagus, tidak mau lagi melahirkan, dibawa ke pasar dijual. Ternyata sampai di pasar tidak ada yang beli, dia bawa pulang itu kambing, dia potong, makan sama-sama dengan keluarga dan bagi ke tetangga. Kambing tidak mau lagi beranak, jual. Tidak beli, kita makan sama-sama. Kambing. Tapi kalau ada warga Indragiri Hilir tidak sholat, tidak puasa, kasar ngomong, suka nipu, penjudi, pembohong, peselingkuh, pemabuk, jelek mukanya, busuk kalepatnya, bau mulutnya, mau diapain? Mau diapa? Dijual. Siapa mau beli? Digerek. Siapa mau makan dagingnya? Inilah yang disebut lebih hina dari binatang. Saya datang di tempat ini berbagi ilmu, ngecas Bapak Ibu sekalian, dengan harapan bulan dari sini baterainya full kembali dan lebih bagus lagi. Amin. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Saya luruskan tadi Pak MC, gelar saya bukan SPDI, bukannya. Kalau saya mau dipakai gelar saya Dasat Latif, kalau ditambah gelarnya Doktor Dasat Latif, SOS Sarjana Sosial, SAG Sarjana Agama, MSI Master Science, PhD Philosophy of Doctor. Alhamdulillah Pak, berkat doa dari ibu saya, doktor saya ada 2. Satu doktor luar negeri, satu doktor dalam negeri, satu doktor komunikasi politik, satu lagi doktor syariah hukum Islam. Sarjana saya juga ada 2, satu sarjana komunikasi, satu sarjana syariah hukum Islam. Dengan izin Allah semua, kasih sekolah anak baik-baik. Jangan bila bapaknya miskin tapi Allah kaya. Jangan bila mamanya sakit tapi Allah maha menyembuhkan. Kasih sekolah anak tak baik-baik, tapi jangan lupa yang lebih penting dari itu adalah perhatikan sholatnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya masrun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.